Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini kalau suara agak serak harap maklum ya, lagi flu hujan. Soalnya kan setelah sekian lama panas-panas hujan, saya juga kayaknya beberapa video WH Project Outlook terakhir agak-agak turun suaranya, tapi saya usahain nanti saya coba edit untuk naikin suaranya. Tapi kali ini saya merasa memang harus diuber topik ini karena ini tentang topik yang memang kita pengen dengar banget, banyak yang nanyain, banyak yang minta komentar, bahkan dari Dex Channel juga sempat nanya saya, yaitu tentang pembukaan kode broker. Ya seperti judul video yang sudah Anda lihat lah, gitu ya. Di sini saya hanya akan memberikan komentar dan penilaian saya supaya nggak pada buru-buru euforia. Sekarang kita tahu kan bahwa tahun 2021 kode broker itu ditutup, ya. Alasannya sih banyak, salah satu yang saya ingat, yang mana alasan itu cukup kuat untuk bikin nggak ada yang bisa bantah, yaitu bahwa di bursa negara lain juga ditutup. Ya, saya sih jujur nggak tahu ya apakah benar di negara lain juga ditutup atau enggak. Setahu saya kalau misalnya masih bisa diberitakan bahwa ada institusi masuk dan lain-lain harusnya kan ketahuan. Cuman ya kebenarannya saya nggak tahu. Cuman waktu itu kan setelah ditutup, memang banyak yang kecewa. Walaupun sebagian dari influencer ada yang buru-buru bilang tanpa broker summary no problem. Saya sendiri cuman mencari solusinya yaitu dengan volume profile. Saya ada videonya kan yang judulnya no broker summary no problem gitu. Saya masih ingat. Itu karena menurut saya volume profile bisa menggantikan kode broker, yang penting kita tahu transaksinya di harga berapa yang paling rame dan kita tahu mining periodenya di berapa, gitu. Nah, sejak ditutup itu, nilai transaksi bursa diyakini menurun karena itu. Sebenarnya kalau kita lihat data mungkin kelihatannya enggak ya, waktu awal 2021, awal atau akhir ya, saya lupa. Pokoknya tahun 2021 sampai 2022, sebenarnya nilai transaksi IHSG nggak gimana turun. Menurut saya bukan karena nggak ada pengaruhnya, tapi karena sifat dari manusia, dari kita makhluk hidup kan. Menghadapi perubahan tuh selalu ada 3 tipe, langsung nurut, pergi karena nggak terima, atau mencoba untuk survive dulu, baru nanti balik ke keputusan pertama, mau nurut atau mau pergi karena nggak bisa terima. Saya melihat di awal-awal, nilai transaksi IHSG masih tinggi setelah penerapan kode broker itu karena banyak yang mencoba untuk tetap adaptasi. Mencoba untuk survive sekuat-kuatnya, ternyata nggak kuat. Di saat bersamaan sentimennya banyak banget, sampai terakhir-terakhir ada perang, ya saya nggak perlu nyebut kali ya takutnya masalah kata kunci, ada perang, ada tahun politik dan lain-lain, terus yield obligasi segala macam, fat rate, orang jadi berpikir bahwa saham sudah tidak menarik. That's why kita udah ngelihat bahwa sampai dengan, ini saya vlog bikin ini 16 November, sorry, 16 November 2023, itu nilai transaksi IHSG selalu di bawah 10T. Nah, terakhir-terakhir pernah sampai cuma 7 ya, cuma 7, saya nggak ingat pernah sampai 6T atau enggak, pokoknya turun banget, yang mana menurut saya itu jadi lebih masuk akal kenapa akhirnya ada rencana untuk dibuka kembali, kode broker tersebut. Dan ternyata sudah dibenarkan ya, ini saya langsung share screen aja berita dari Dex Channel, bahwa ini dia, ya, betul kita sedang review dan minta pendapat mengenai hal ini. Ya, jadi sudah dikonfirmasi sama bursa. Kalau udah ngomong kayak begini, ya hampir pastilah, walaupun tetap aja nggak akan 100% kemungkinannya bahwa ini akan dibuka lagi, tapi nggak tahu kapan. Paling juga tahun depan. Kita coba lihat berikutnya yang berita satu lagi. Kayaknya ini yang saya ditanyain deh. Oh bukan. Saya sempat ditanyain juga di situ, yang mana kalau misalnya sampai dibuka lagi, apakah pasti mengembalikan investor retail ke dalam ini? Nah ini dia, ya ditanya di sini di foto project saya ya. Ini saya bilang, ya Anda perlu tahu juga, saya akan jelas di sini bahwa ini butuh waktu, sama kayak waktu kebijakan arah ARB simetris. Saya juga banyak tanyain, apakah bikin pasar jadi lebih volatile, lebih rame? Saya bilang nggak tentu. Kalau investornya kebanyakan milenial yang datang tahun 2020, mereka harus adaptasi, harus belajar dulu dan kemungkinan akan ada yang gugur karena nggak kuat dengan ARB yang terlalu cepat, yang terlalu besar. Kalau yang sudah pengalaman kayak saya udah 11 tahun kena ARB simetris, bodo amat, kita udah zamannya kayak begitu. Gitu. Tapi kalau yang belum, ya harus adaptasi, sama seperti yang sekarang, setelah 2 tahun ditutup kemungkinan ada trust issue. Orang juga udah males mungkin waktu itu ya, pikir, di bursa mau cari duit aja harus ditutup-tutupin datanya kan. Walaupun mungkin dibilang, di luar belum tentu dikasih lihat, tapi karena kita sudah terbiasa dengan data tersebut, ketika ditutup akan ada rasa nggak adil. Saya tahu ini karena sebagian member WH Project yang ngomong, gitu. Mereka juga ada beberapa yang masih mau lanjut sama kami, tapi nanya, "Screener room masih ampuh nggak?" Saya bilang,
Menurut saya masih ya, puji Tuhan masih ampuh, karena kan data real time nggak pakai broker summary, saya bilang. Harus dana tuh nggak pakai broker summary, saya bilang gitu. Jadi kalau masih works ya udah. Nah ternyata puji Tuhan masih ampuh, masih jalan sampai sekarang. Cuma kalau yang nggak bisa punya screening kayak gitu-gitu, kan akan memiliki penurunan kepercayaan, karena data aja itu tutup-tutupin, dikurang-kurangin lah istilahnya, nggak tutupin 100%. Sedangkan kalau harus pure dengan teknikal atau dengan fundamental, biasanya akan ada skeptis gitu ya, kayak fundamental bisa aja mainnya terlalu lama jangka waktunya, yang teknikal kena chart yang dikerjain bandar misalnya kan, ada aja alasan-alasannya, intinya ada trust yang sudah menurun. Oleh karena itu pasti butuh waktu, apalagi udah 2 tahun ditutupnya, ya. Kondisinya sama, nggak akan langsung membuat pasar ramai lagi, saya percaya itu. Nah, terus pertanyaannya, kira-kira kapan ramainya? Jawabannya itu dari Anda yang nonton di sini ataupun yang baca berita itu. Kapan Anda merasa market sudah memanggil Anda untuk balik? Saya juga nggak akan bisa jawab kalau misalnya tadi tanya, "Kira-kira kapan, Pak?" Saya juga nggak bisa jawab, mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi, karena menurut saya nggak mungkin hari pertama, dibuka lagi kode broker langsung rame. Karena kita sebagai pelaku pasar dan saya pun juga akan melakukannya ya, saya akan cek jika misalnya nanti beneran dibuka di kode broker, saya akan lihat apakah ilmu saya masih work atau enggak. Kayak The Tao of Bandarmology punya ilmu yang saya tulis, saya akan baca lagi, saya cek dalam market masih relevan nggak, gitu. Memang kalau yang broker konsistensi masih, saya udah pernah bikin video terakhir yang TBLA sebelum video ini. Ya, nanti ke depannya masih ada lagi. Jadi kalau yang lain-lain apakah masih work atau enggak, saya mesti cek lagi. 2 tahun lebih ditutup, itu pasti ada perubahan pola. Karena pelaku pasar ada yang tetap bisa survive, buktinya masih rame. Transaksinya sebenarnya masih ada. Cuma kembali ke zaman-zaman dulu lah, sekitaran 7T, 8T gitu, triliun maksudnya. Ya, kalau misalnya banyak ninggalin market, karena beragam faktor, misalnya main ke kripto, ke obligasi, ya udah kita terima aja. Tapi ketika mereka harus balik, atau Anda yang harus balik misalnya, anggapan saya Anda tinggal di market gitu ya, biar nggak bingung, Anda harus menyesuaikan lagi gitu. Apakah market ini mendukung untuk balik atau Anda udah betah lah nggak ada IHSG nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya kebijakan ini nggak perlu langsung euforia dulu. Ya mungkin sebagian yang masih stay di market merasa terbantu, datanya jauh lebih lengkap termasuk saya. Jadi kalau saya mau jelasin apa-apa ke member, saya bisa bilang tuh buktinya ada yang beliin gitu kan misalnya. Ya kalau misalnya nggak ada, ya udah saya mau mengacu pada screening saya juga bisa. Karena saya tipikal yang ada nggak ada data itu ya kayak bawang goreng di Indomie lah, ada nggak ada tetap makan gitu loh. Jadi ada nggak ada itu trading bisa tetap jalan sebenarnya. Tapi kalau yang nggak bisa dan sekarang dibuka lagi fasilitas ini, ya nggak tahu kapan ya, kalau udah dibuka Anda harus coba nilai lagi. Apakah Anda masih mau atau enggak? Mbak, kalau misalnya gue udah nggak mau gimana? Ya udah urusan Anda kok, nggak ada yang maksa Anda untuk balik gitu kan. Jadi ini cuma komentar dari saya saja bahwa walaupun ini adalah kabar baik untuk investor retail khususnya yang dulu sangat bergantung sama data ini, ya Anda tetap harus menilai kembali apakah setelah 2 tahun penutupan Anda masih perlu menemukan atau masih akan menemukan pola yang berbeda atau malah jadi lebih sulit. Menurut saya sih pasti akan ada masa adaptasinya ya, selalu ada fase adjustment. Ya nggak jauh-jauh ARR, ARB simetris aja nggak berhasil naikin nilai transaksi kok, gitu. Butuh waktu, semuanya butuh waktu, saya percaya. Adaptasi itu penting, apalagi kita yang angkatan lama makin tua kan, dengan jumlah investor makin banyak, market makin dinamis, kita belajar terus, adaptasi terus, kalau masih mau survive, kalau udah nggak mau, ya udah tinggalkan IHSG, tapi kalau masih mau, belajarlah terus, nonstop. Ya belajarnya bukan dengan uang sekolah alias cut loss, tapi belajar untuk adaptasi dulu, apa, simulasi dulu, baru maju. Pak, kalau misalnya saya tipikal yang nggak butuh kode broker, sebenarnya kan ini nggak jadi masalah, Pak. Ya emang kalau Anda nggak butuh, ya udah. Ya saya juga tipikal butuh nggak butuh, buat saya nggak terlalu masalah. Kalau dikasih lebih bagus, kalau nggak ada ya udah, toh trading tetap jalan. Tapi kalau misalnya Anda tipikal yang nggak butuh, bagus, Anda nggak usah lihat sama sekali juga nggak apa-apa. Jadi saya ngomong ini bukan untuk yang menganggap bandarmologi itu nggak penting. Nah, kalau Anda nggak bandarmologi itu nggak penting, bullshit segala macam, ya udah nggak usah dikomentarin. Tapi kalau Anda tipikal yang butuh, saya coba kasih insight tentang atau komentar tentang kebijakan ini, gitu. Soalnya saya tahu di luar kan sejak kode broker itu ditutup, banyak banget yang bilang tuh broker summary itu nggak penting makanya sampai tutup. Saya bilang sesuatu yang disembunyikan justru sangat penting sebenarnya ya. Kalau nggak buat apa diumpet-umpetin. Tapi kalau karena saya nggak mau debat sama orang, ya saya ngomong di YouTube saya sendiri aja. Menurut saya kalau itu nggak penting nggak akan ditutup gitu aja. Ya kalau saking nggak pentingnya ya udah orang boleh tahu kan justru kan gitu. Atau kalau memang sesuatu yang wajib untuk publik tahu ya nggak akan ditutup-tutupin. Dan kalau misalnya yang bilang nggak butuh bandarmologi entah karena dia nggak bisa atau emang nggak cocok, ya udah nggak apa-apa, hormatin aja masing-masing orang punya style. Yang pakai fundamental saya nggak pernah bilang
useless. Walaupun saya pernah kena saham yang manipulasi laporan keuangan, saya tetap masih belajar fundamental sama orang-orang. Teknikal saya kombinasikan dengan akumulasi lagi, screening lagi, gitu-gitu ya. Termasuk Anda yang akan menyambut sentimen ini, kebijakan baru ini. Ya namanya juga regulator, kita harus selalu siap dengan hal-hal yang berubah. Kita nggak pernah tahu kapan tiba-tiba ARB dibatasin lagi atau tiba-tiba ARB ditiadakan. Wah hebat banget malah kan. Kalau misalnya bisa kayak gitu, siapa yang nggak mau gitu. Pas cuan bisa segila-gilanya, pas loss juga langsung habis di hari yang sama misalnya. Ya ini permisalan aja, tapi maksud saya hal-hal kayak gitu di market nggak bisa diprediksi. Kita cuman bisa pilih mau adaptasi atau kita yang pergi, gitu aja. Kalau Anda bisa stay ya bagus, paling kayak saya ngomong-ngomong di sini cuman membantu menasehati bahwa kayak tadi, nggak akan cepat terjadi. Nggak akan cepat terjadi, harapannya market langsung rame gitu-gitu. Tapi kalau orang mulai belajar lagi mungkin nggak? Mungkin, datanya sudah lebih lengkap. Jadi kita tunggu aja nanti, jadi nggak jadi buka, walaupun menurut saya kalau udah diskusi sama anggota bursa, ada sekuritas biasanya sih jadi ya. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah nggak apa-apa. Selama Anda masih mau survive di market, Anda selalu adaptasi, karena market itu lingkungan, Anda makhluk hidupnya, gitu ya. Anda hadapan sama sesama makhluk hidup lain, yaitu manusia juga, tapi alamnya itu market, Anda harus adaptasi, kalau Anda bisa adaptasi, Anda bisa cuan terus. Tapi kalau nggak bisa, ya Anda bisa pilih cari instrumen lain lebih oke, atau yang lain-lainnya, atau sejak endemi maunya fokus kerja doang juga bisa, gitu ya. Itu aja yang saya bisa sampaikan, terima kasih sudah dengerin, apa ya, komentar saya atau bacotannya saya pada vlog kali ini. Silakan like dan dislike. Silakan like dan dislike sebagai respon Anda terhadap video ini dan kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. See you again.